pada hari bercerai dengan mantan suami. Aku membawa anak perempuanku menikah lagi dengan orang yang koma. 5 bulan lalu, orang terkaya di kota ini, ketua grup perusahaan Huo Zhongting, menjadi koma karena kecelakaan mobil, hingga kini belum sadar. Cih, pantas. Dapat banyak uang tapi tidak memberiku HMPH. Hei, kamu buru-buru mau lahir lagi ya? Cepat pergi masak untukku. Mau membiarkan aku kelaparan? Bu, yang terkena leukemia akut. Kondisinya kritis, dokter bilang harus segera bayar untuk operasi. Di mana kakak yang uang santunan orang tuaku? Uang apa lagi? Si pembawa sial itu, hidup juga cuma bawa sial. Lebih cepat mati, lebih cepat reinkarnasi. HMPH, keluarga besar sang kami. Bertahun-tahun tidak punya cucu laki-laki. Semua karena si jalang kecil itu yang bawa sial. Bu, nyawa anak perempuan juga nyawa. Bu, Yan adalah cucu kandungmu. Cucu perempuan tidak masuk silsilah. Aku tidak punya cucu perempuan. Lagi pula dia tidak berumur panjang, belum tentu bisa hidup sampai dapat mas kawin. Jawabannya apa? Cepat beri aku cucu laki-laki itu yang penting. Anak perempuanku, aku hanya ingin dia hidup sehat. Kalau kamu tidak mau menolong, aku dan Zhang Qiang yang akan menolong. Sudah 10 tahun makan gratis di keluarga besar sang kami. Berani melawanku? Berikan uang itu, letakkan. Suamiku, yang sakit parah, perlu operasi segera. Cepat ikut aku ke rumah sakit. Jiao, kapan kamu hamil? Tanya saja pada Zhang Qiang MU. Pokoknya hari ini aku bawa anak untuk menemui nenek. Bagus, anakku memang hebat. Kalian. Wah, cucu laki-laki dan menantu datang, ayo masuk. Jangan lelah-lelah, cepat istirahat di dalam, minggir. Dasar tidak tahu diri. Lin Jiao, kita sahabat lebih dari 10 tahun, bagaimana bisa kau selingkuh? Dengan suamiku? Zhang Qiang, sekarang Yan. Leukemia akut, masih terbaring di rumah sakit, kau berbuat seperti ini. Kau tidak merasa bersalah padaku, pada Yan? Kalian berdua, di mataku tidak ada apa-apanya. Tidak seperti Jiao, muda cantik. Bisa melahirkan anak laki-laki. Yu Qing. Lihat dirimu sekarang, sudah tua dan tidak menarik. Mau bandingkan apa denganku? Qiang sudah bilang padaku, dia padamu. Sama sekali tidak tertarik. Ini dia, cucu laki-laki yang kutunggu-tunggu seumur hidup. Karena perutmu yang tak berguna ini. Bahkan anak laki-laki pun tidak bisa kelahirkan. Kau ini pembawa sial, hampir membuat keluarga Zhao kami punah tanpa keturunan. Baik. Menganggapku tua dan jelek. Siapa yang tidak pernah muda? Aku melakukan semua ini untuk keluarga, bangun pagi pulang malam. Melayani seluruh keluargamu sampai jadi seperti sekarang. Kenapa kau meremehkanku? Dengan hak apa kau meremehkanku? Berani-beraninya membantah? Istri melayani suami dan mertua. Itu sudah kewajiban. Kau tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Itu dosa besar. Apa hakmu mengeluh? Lejipula anakku bekerja kera setiap hari mencari nafkah. Kau hanya bisa bermalas-malasan di rumah, menikmati hidup. Dulu Zhang Qiang yang bilang padaku, kondisimu tidak baik, suruhku merawatmu di rumah. Memaksaku berhenti kerja. Setiap hari kakiku tak pernah berhenti. Sibuk melayanimu, membersihkan kotoranmu. Sudah 10 tahun menikah. Aku tak pernah libur. Pegawai rumah tangga pun gajinya puluhan juta. Diam kau. Dasar anak sialan pembawa celaka. Aku beritahu dulu. Kalau bukan karena uang pesangon orang tuamu, mana mungkin aku menikahimu. Sekarang rumah ini bukan milikmu lagi. Cepat. Bawa anak sialanmu ini dan pergi dari sini. Pergi. Cepat minggir untuk anakku. Halo. Halo Ibu An, pencocokan sumsum tulang putri Anda. Sudah ditemukan, segera lunasi biaya operasinya. Baik. Uang pesangon orang tuaku hanya akan kugunakan untuk pengobatan Yan. Zhang Qiang, bukannya katamu uang itu untuk anak kita. Kau boleh pergi. Tapi uang harus tinggal. Aku akan menyuruh anakku menceraikanmu. Kau harus pergi. Dasar apa? Karena jauh-jauh kita mengandung anak laki-laki. Aku akan gunakan uang ini untuk cucu kesayanganku. Membelikannya gantungan kehidupan, susu impor, dan mainan mahal. Tapi ini uang untuk menyelamatkan nyawa Yan. Mau uang? Jual dirilah. TAPI. Lihat keadaanmu sekarang, sepertinya tak ada yang mau menyentuhmu. Tanda tangani. Perceraian hari ini. Harus terjadi. Aku tidak akan menandatangani. Tidak mau tanda tangan? Ayo, tanda tangan. Tanda tangan.
Yan. Mama, bagaimana caranya mengumpulkan biaya operasi 1 juta? Siapa yang mau menikahi anakku, 1 juta ini jadi milikmu. Sudah 5 bulan kau koma. Nak, kapan kau bangun? Kata ahli, perlu pernikahan untuk membawa keberuntungan. Masih bisakah dia menikah dengannya? Bukankah seperti menjanda hidup? Anakku koma hanya sementara, tubuhnya sangat sehat. Jangan pergi. Bicaralah lagi. Direktur Grup Huo, miliuner dengan kekayaan ratusan miliar. Pura-pura jadi tanaman carry menantu. Benar-benar merasa jadi tuan Huo, ya? Tanaman apa salahnya? Di video pendek itu, yang pakai kursi roda, bos-bos galak banyak sekali. Pada akhirnya, bukankah sembuh semua? Iya kan? Tidak tahu ini rumah sakit Huo? Berani pura-pura jadi tuan Huo di sini? Cepat pergi. Aku tidak bohong, dia Huo's Hongting. Aku, ibunya. Kurasa kau benar-benar pikun. Berani sekali memalsukan nyonya tua. Apa tidak apa-apa? Jangan sentuh anakku. Lepaskan dia. Kalian tega mengganggu orang tua dan penyandang disabilitas? Jika tidak pergi, aku akan melaporkan kalian. Memukul pasien dan keluarga pasien. Gadis baik, terima kasih ya. Bibi, aku tahu kau buru-buru cari istri untuk anakmu. Tapi tidak bisa pakai cara begini, terlalu berbahaya. Aduh, anakku akhirnya bereaksi pada wanita. Wah, Nona. Kau dan anakku benar-benar jodoh yang didiktirkan. Aduh. Ini malas sirai. Bukan itu maksudku, Nona. Maksudku, wanita, berapapun usianya, berhak mengejar kebahagiaan. Nona, kau seperti hadiah dari langit untuk keluarga Huo. Nona, menikahlah dengan anakku. Bibi, tidak bisa. Aku punya anak perempuan. Anak perempuan bagus. Anakku di bagian itu kurang baik. Kau bawa anakmu menikah ke sini, aku nenek tua. Menantu perempuan dan cucu sekaligus. Juga kebahagiaan dalam satu. Tapi aku tidak bisa. Asal kau menikah dengan anakku, 1 juta ini jadi milikmu. 1 juta? Biaya operasi dan perawatan lanjutan butuh 1 juta. Kau harus kumpulkan dulu. 1 juta? Tepat untuk nyawa Yan. Tapi ini mungkin semua tabungan mereka berdua, ibu dan anak. Apa aku benar-benar akan menikahi seorang vegetatif? Asalkan bisa menyelamatkan Yan, aku mau menikah. Wah, berhasil. Benar-benar tidak menyangka. Dia ternyata dirawat di rumah sakit yang sama dengan Yan. Tenang saja, sejak aku menikahimu, aku akan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan merawatmu dengan baik. Perkembangannya cukup cepat. Aku tidak boleh jadi lampu later. Orang vegetatif pun bisa bereaksi. Halo, Nyonya An, kondisi Yan tidak bisa menunggu lagi. Kalau terlambat, mungkin sudah tidak sempat. uangnya sudah aku dapat, aku akan segera mengantarkannya. Wah, Tuan Huo. Wah, akhirnya kamu bangun, Tuan Huo. Anda akhirnya bangun. Wah, Tuan Huoku. Akhirnya kamu bangun. Aku masih menunggu kamu traktir permen nikah, loh. Permen nikah? Permen nikah apa? Ini semua gara-gara nenekmu itu. Saat kamu koma dan tidak sadarkan diri, dia sama sekali tidak percaya padaku sebagai direktur rumah sakit, terus berdoa ke sana kemari. Katanya, dia percaya pada omongan seorang master, lalu menghabiskan 1 juta. Untuk mencarikanmu istri agar membawa keberuntungan. Nah, itu dia. Memang harusnya seperti Tuan Huo. Kamu sudah jomblo hampir 40 tahun, sampai-sampai orang menduga ada masalah di bagian itu. Tidur selama 5 bulan. Begitu bangun, tidak hanya dapat istri, Langsung dapat anak juga, langsung jadi ayah dalam 1 langkah. Bocah nakal, kamu benar-benar bangun. Sepertinya Yuking, benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Huo. Kamu nanti harus lebih baik padanya.
Uangnya sudah aku dapat, aku akan segera mengantarkannya. Ibu, selama ini berapa banyak wanita yang sudah ibu carikan untukku? Mana ada yang tidak mengincar uang? Wanita ini mungkin sudah kabur membawa uang. Dia sama sekali tidak tahu identitasmu. Yu Ching ITU. Benar-benar gadis yang baik hati, tidak peduli kamu tidak bisa. Ibu jangan ngawur, aku tidak ada masalah. Pokoknya aku sudah memutuskan dia sebagai menantuku. Kalau kamu tidak menikahinya, aku juga tidak pulang. Oh ya, aku harus segera memberitahu semua keluarga besar di kota ini. Biar mereka tahu anakku sudah punya istri. Hah, wanita ini cukup lihai juga. Membuat ibuku berputar-putar. Halo, Achen, tolong lakukan sesuatu untukku. Selidiki latar belakang An Yu King. Hanya seorang wanita, dia tidak akan memengaruhi kamu. Lihat, kamu sudah terbaring lama sekali. Ayo, tubuhmu sudah berjamur. Ayo keluar jalan-jalan dengan saya. Suster, tempat tidur 32, Zhang Yanyan, bayar tagihan. And Yu Ching. Zhang Qiang, kalian datang untuk apa? Tentu saja untuk melihat saya. Cucu kesayangan. Bagaimana kabarmu? Si pemboros itu sudah mati belum? Perlu. Saya kenalkan rumah duka. Bisa kasih diskon. Kamu juga sudah punya anak, bisa jaga mulut sedikit. Anak perempuan saya baik-baik saja. Setelah operasi, dia akan sehat. Biaya operasinya 1 juta. Dari mana dia dapat uang? Suster, tempat tidur 32, Zhang Yanyan, bayar tagihan. Kasih ke sini. Ini uang saya, kembalikan. Uang apa punyamu? Ini jelas dari tangan. Anak saya dicuri. Masih bilang uangmu? Kamu mengada-ada. Semuanya nilai yang benar. Manajer perempuan saya ini. Nikah 10 tahun, tidak pernah kerja sehari. Anak saya ini. Siang malam bekerja di luar, cari uang. Saya sebagai ibu mertua, juga jadi tukang kebersihan. Bekerja cari uang, dia masih berani bilang ini uangnya? Kalian bilang, kalau bukan dicuri, dari mana dapatnya? Dari mana uangnya, bukan urusanmu. Saya dan Zhang Qiang sudah cerai. Kamu tidak berhak urus, kembalikan. Aduh, celaka. Semuanya nilai yang benar. Wanita ini tidak hanya mencuri uang anak saya, berani juga memukul. Saya, ibu mertuanya. Masih ada keadilan tidak? Aduh, ibuku sayang. Aduh. Biasanya tante baik sekali padamu. Kenapa kamu tega sekali? Ambil uang, pukul orang tua lagi. Sungguh tidak tahu diri. Saya tidak. 1 juta ini adalah uang mahar karena saya menikah lagi. Bagus. Baru cerai dengan saya, langsung keluar. Cari pria lain ya. Ternyata kamu sudah selingkuh, masih pura-pura polos. Ternyata Dakiang yang jadi korban. Jangan fitnah sembarangan di sini. Bagus. Dari luar kelihatan baik-baik saja. Tidak menyangka di belakang, kamu orang yang tidak setia. Berani mencuri uang anak saya, berani pukul ibu mertua. Aduh, keluarga sialan. Saya tidak menyangka, selama bertahun-tahun saya bekerja keras. Kau tega membuatku menderita seperti ini? Katakan padaku, di mana pria liar itu? Aku akan menghajar kalian berdua, pasangan brengsek ini. Killier, Killier, Killier. Kau, keluarlah. Bukankah itu kakak ipar? Kakak ipar apa? Kau tidak dengar tadi? Wanita yang menghina suami. Selingkuh, menipu pernikahan, dan memeras uang. Dia tidak layak masuk keluarga Huo. Sudah dipukuli seperti ini, benar-benar tidak peduli? Salah sendiri. Yan. Pasien akan segera dioperasi, tapi kami masih belum menerima pemberitahuan pembayaran. Dengar tidak? Yan masih menunggu uang untuk operasi. Kembalikan uangku. Mimpi. Uang ini tentu tidak boleh dihabiskan untuk anak haram hasil hubunganmu dengan pria brengsek itu. Uang keluarga Zhang tentu harus dihabiskan untuk cucu pertama keluarga Zhang. Yan bukan anak haram. Kau tega membiarkan orang lain menghinanya seperti ini? Biwen, darah daging siapa? Aku bilang, gen unggulku ini. Kok sampai tidak bisa menghasilkan anak laki-laki? Benar. Ternyata sampah ini memang hasil hubunganmu dengan pria liar di luar sana. Hatimu keras sekali, lebih keras dari batu. Hari ini uang ini harus dikembalikan padaku. Kembalikan.
Kembalikan. Uang ini milik keluarga Zhang. Hari ini, kau dan anak haram ini mati di sini pun tidak ada hubungannya denganku. Kau berani memukul ibuku? Hari ini aku akan membunuhmu. Aku pukul. Aku cekik. Mari. Belum ada kabar? Tuan Huo, data yang Anda minta sudah saya temukan. Yang berselingkuh bukan Nona An, tapi mantan suaminya. Dia tidak hanya selingkuh selama pernikahan, merebut harta, tapi juga membuat Nona An keluar tanpa membawa apa-apa. Waktu itu nenek sedang kaget, lalu gajah hari orang. Nona An yang menolongnya. Makanya nenek sangat menyukainya. Dan meminta Nona An untuk menikah dengan Anda. Dan Nona An setuju menikah dengan Anda. Juga untuk mengumpulkan biaya operasi anaknya yang sakit parah. Makanya dia menyetujuinya. Ternyata aku salah paham dengannya. Segera hubungi dekat Liu. Suruh dia ke bagian pembayaran. Yuking dalam bahaya. Aku duluan sana. Mari kau, jangan panggil aku ayah. Inilah akibat melawan ayahmu. Sama seperti ibumu. Pergi. Dakiang, Penkan. Dakiang, aku mohon kembalikan uangku. Uang. Kau hanya tahu uang sepanjang hari. Aku pasti akan membunuhnya hari ini. Kau tunggu saja. Dakiang, jangan biarkan anak kita melihat adegan kejam seperti ini. Yuking, ingatlah persahabatan kita. Aku akan memberimu kesempatan, kau hanya perlu merangkak di sini, HMPH, lewati. Maka kau akan melihat uangmu, HM, ide bagus. Ayo, An Yuking, cepat merangkak. Merangkak. An Yuking, kau tidak boleh kenapa-kenapa. Tunggu aku. Kenapa tidak angkat telepon? Merangkak. Kalian janji, hari ini asal aku merangkak lewat sini. Tentu saja, kami semua orang beradab. Tentu saja menepati janji. NAK, hari ini ibu akan mengajarmu bagaimana menjadi orang yang di atas. Aku bilang, cepat merangkak, jangan berlama-lama. Lewat waktu tidak ditunggu. Sang Hyang, kita pernah jadi suami istri. Aduh ibu, kau diam saja. Aku justru senang, cepatlah. Sipat merangkak, jangan buat anakku menunggu lama. Merangkak, cepat. Seperti anjing. Cepat bangun. Yan, kau tidak apa-apa? Bukan. Siapa kau? Maaf, aku terlambat. Ini bukan urusanmu, cepat pergi. Enyu Ching. Kau ini benar-benar tidak pilih-pilih, sampai cacat pun dicari. Benar-benar tong sampah cocok dengan tutupnya, jodoh dari lahir. Benar-benar jalang, sudah tua. Masih suka menggoda di depan umum, aku saja malu. Diam semua. Dasar tumor, siapa kau bentak? Aku bilang, kau jangan ikut campur. Berani buat keributan di sini? Siapa yang beri kau nyali? Nyali apa? Aku bilang, aku mau pukul ya pukul. Dewa datang pun, ini urusan keluargaku sendiri. Kita sudah cerai. Cerai atau tidak, ini adalah penganiayaan yang disengaja. Percaya tidak, aku akan suruh tim pengacaraku menuntutmu sampai sisa hidupmu hanya di penjara. Wah, takut sekali kau masih mau menuntutku. Kamu tahu siapa aku? Aku kepala satpam di rumah sakit ini. Aku yang bertanggung jawab atas ketertiban di sini. Di sini, aku yang berkuasa. Aku aturannya. Kalau berani, adukan ke rumah sakit. Dasar cacat. Dengar ya, rumah sakit ini dimodali keluarga Huo, direktur rumah sakit ini. Teman sekelas Pak Huo. Hubungan mereka sangat akrab. Lapor rumah sakit, berarti menantang Pak Huo. Nantang keluarga Huo, hati-hati nanti. Kau susah sendiri. Hong Ting, mereka orang-orang tanpa moral. Kalau kau ganggu Pak Huo di Hai Cheng, kau bakal susah bertahan. Cepat pergi, aku tak mau membebanimu. Kau istriku. Takkan kubiarkan siapapun menyakitimu. Aku muak sekali. Dasar cacat, lihat wajahmu sekarang. Pahlawan gadis cantik, kuangkat jari saja. Bisa kubunuh kau. Kamu cuma satpam kecil. Berani seenaknya mengancam nyawa orang? Terus kenapa? Cengke ya. Pak Huo sedang istirahat di sini. Berisik sampai bangunkan dia, langsung kubunuh. Berani? Apa yang tidak berani? Siapa tahu. Wah, Pak Huo lihat aku. Ini. Jasa baikku, senang hati, bisa naik jabatan dan gaji. Iya betul. Ini kesempatan emas tunjukkan kesisian.
naik jabatan dan gaji? Ku buat duitmu tak sempat kau nikmati. Dasar kurang ajar. Sudah lama ku tahan. Jengkel ya. Sikapmu yang sok ini bikin aku jengkel. Kamu siapa berani mengaturku? Pak Huo ya? Berdasarkan APA kau mengikuti? Karena aku suami An Yu King. Aku hanya melindungi istriku sendiri. Wahai semua, lihat nih. Dia pacar gelap si Jalang ini. An Yu Cheng, dulu kau selalu lebih hebat dariku. Sekarang dapat suami cacat. Kasihan deh. Hahaha. Waduh, kukira Yu King. Dapat juragan kaya, ternyata cuma orang bodoh seperti kamu. Dapat barang bekas yang bahkan aku tidak mau. Perempuan bikas mainanku. Enak. Pukul aku? Dasar binatang. Tinggalkan istri dan anak. Kau anjing berbulu manusia. Lebih hina dari sampah. Tubuh ini, kenapa pemulihannya lambat sekali? Nih, berani mukul aku? Ok. Sekarang juga aku bunuh kau. Tunggu saja. Awas kau kebunuh. Berhenti, Sang Kiang. Ini urusan kita, jangan libatkan orang lain. An Yu King, ini demi kebaikanmu. Kau ambil uang si cacat ini, sebentar lagi ku bunuh dia. Uangnya kita bagi 2. Kau juga nggak perlu melayaninya seumur hidup. Kau pikir semua orang sepertimu, demi uang tegas segalanya? Dia penyelamat nyawa Yan Yan. Aku sudah menikah dengannya, mau seberat apapun keadaannya. Aku rela menjalani sisa hidup bersamanya. Baik, kalau kau cari mati, ku buatkan kenyataan. Aku bunuh kau dulu. Kakimu, Gak apa-apa. Cuma belum pulih betul. Anakku, nggak apa-apa kan? Berani mukul bapak? Oke, sekarang juga. Ku lempar mereka keluar rumah sakit, biar mati di luar. Rumah sakit tempat menyembuhkan orang. Bukan tempat orang sepertimu bertindak semena-mena. Orang hina sepertimu yang nggak punya kuasa, pantasnya menunggu mati. Dakiang, katanya RS Huo ini susah dapat tempat tidur. Tempat tidur si bocah ini kita jual aja. Ide bagus, minimal 100.000 dulu. Direktur Liu, akhirnya ketemu. Nyonya sedang dalam masalah. Pak Huo suruh panggil satpam ke kasir sekarang. Sudah nelpon berkali-kali, nggak diangkat. APA, ada yang berani ricuh di RS-ku? Ketua satpam mangkir tugas? Tunggu, aku yang urus mereka. Sang Kiang. Kau jual nyawa anakmu sendiri. Sudah kubesarkan si Jalang ini bertahun-tahun. Ambo antang sedikit kenapa? Siapa butuh tempat tidur? Yang bayar tertinggi dapat. Siapa berani sentuh Yan Yan, aku lawan sampai mati. Kau pergi dulu ke. Nggak apa-apa. Kau cuma satpam kecil, sok kuasa. Merasani yang lemah? Hari ini kau akan merasakan arti kuasa sebenarnya. Liu Yifan, pecat ketua satpam RS ini. Sekarang juga. Kau siapa? Berani panggil namaku langsung? Mau pecat aku? Kayaknya bukan cuma kakimu yang bermasalah, otakmu juga. Pikir kau ini Pak Huo? Oke, nggak peduli. Ku buat kau sadar sekarang. Berhenti. Kamu berani sekali ya dekan? Aku cuma jaga ketertiban di sini. Jika tidak tahu, beberapa perempuan hina, ini teras good owner di sini. Membuatmu terbangun, tidak apa-apa. Aku akan usir mereka sekarang. Sampah. Kamu tahu siapa dia? Ini kan pacar mantan istriku. Dekan, kenapa pukul aku? Aku yang dirugikan ini. Benar, pasangan mesum inilah yang seharusnya dihukum. Anakku kan ketua satpam, dia sedang menegakkan hukum. Ketua satpam ya? Kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Atas dasar apa? Dekan bisa seenaknya memecat? Wah, karyawan yang sangat dedikas ya. Hati-hati kami laporkan ke markas besar keluarga Huo. Aduh, kecilkan suara. Kita tidak bisa melawan dekan. Hei orang, borgol ketiga orang ini dan pukuli habis-habisan. Pukuli sampai mereka sadar, baru berhenti. Dekan, aku salah. Maafkan aku, Dekan. Aku salah Dekan. Orang yang dekan cari bukan aku. Yu King lihatlah kita. Demi hubungan suami istri kita, maafkan aku ya. Jiao itu masih hamil loh. Yu King, maafkan aku Yu King. Lepaskan tanganku. Orang, seret ketiga orang ini keluar. Mulai sekarang. Dilarang masuk rumah sakit kami lagi. Kenapa sih dekan? Karena kamu mengganggu orang yang salah. Kamu ini siapa sebenarnya? Identitasku tidak pantas kamu ketahui. Kamu ini siapa? Akhirnya Huo Ye mengerti.
Apa itu menyayangi wanita? Huoye, Huo Songting. Kamu benar-benar Huoye? Hubungi dokter terbaik untuk Yan Yan. Segera atur operasi. Tidak masalah. Ayo, pergi. Maaf, aku salah paham padamu. Tidak sempat menyelamatkanmu. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku yang merepotkanmu. Oh ya, Huoye, Anda menikahiku tanpa tahu. Sekarang Anda sudah sadar. Kalau mau cerai, aku siap kapan saja. Hanya saja, uang untuk nyawa anakku mungkin terlambat membayarnya. Kita sudah menikah, kamu adalah keluarga Huo. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan berikan Yan Yan dokter terbaik. Setelah dia sembuh, aku akan bawa kalian pulang. Terima kasih. Itu Bu, soal operasi keponakan kita. Sudah siap. Maukah Anda menandatangani dulu? Baiklah, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal, kakek Huo. Sepertinya Tuhan Huo, gunung es berumur 10.000 tahun ini akan mencair. Kenapa kau benar-benar ingin? Saya pikir rumah sakit sangat sibuk akhir-akhir ini. Chen Can. Aku terlalu banyak bicara, tapi kau benar-benar berencana. Bawa mereka kembali ke rumah Huo. Dia telah menikah denganku. Itu adalah Nyonya Huo. Yan Yan, kau lari perlahan. Kau baru saja menjalani operasi. Siapa kalian? Kami tidak akan merekrut pengasuh anak di sini. Cepat ambil barang-barang bau kalian. Jangan biarkan ini mencemari udara. Aku adalah gadis kecil yang datang ke Huo. Tolong beritahu. Katakan saja Anyu King ada di sini. Kau Yu Ching. Ya. Lihat APA Yang Anda Kanakan. Aku pikir kau adalah Nyonya Huo. Akulah kalian. Aku tidak berpura-pura, aku benar-benar. Apa kalian yang lebih rendah? Bisakah kamu tahu? Jangan buang air kecil. Lihatlah ke cermin untuk melihat seperti apa dirimu. Kalau tidak, aku akan minta keamanan untuk menangkapmu. Gadis kecil saya. Yuking ini kok belum datang? Saya bilang, Anda harus menjemput istri dan anak Anda. Dia tidak akan membiarkan karena dia takut. Kalau begitu biarkan dia. Kau berteriak. Apakah Yuking kembali? Kamu baik-baik saja? Hentikan tanganmu. Kau masih ingin melakukannya. Aku harus masuk. Kau tutup mulutmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk memperlakukan Nyonya? Nyonya, dia dari negara. Aku ingin tahu dia Nyonya Huo. Aku tidak berani melakukan ini. Nyonya, tolong maafkan aku. Nyonya. Kau sengaja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Anda tidak perlu memaafkan orang yang menyakiti Anda. Ini hanya akan membuatnya menyakiti Anda untuk kedua kalinya. Anak Kessel, kau terlalu baik. Jangan masak enggan. Nak, ke sini sama nenek. Kamu, pergi sana sendiri. Lihat hadiah kecil yang aku siapkan untuk kalian, suka tidak? 1020 3040 5060. Ternyata semahal ini. Tante, aku tidak bisa menerima ini, terlalu mahal. Masih panggil tante? Kamu sudah menikah dengan Songting kami. Berarti kamu juga anakku, seumur hidupku. Aku selalu ingin punya anak perempuan, sekarang. Akhirnya keinginanku terkabul, bahkan dapat cucu perempuan. Aku harus memberikan yang terbaik untuk kalian. Sejak orang tuaku meninggalkanku, tidak ada yang begitu baik padaku, terima kasih. Ibu. Ayah. Nak, mulai sekarang kamu adalah anak perempuanku. Tidak akan ada yang mengganggumu lagi, coba dulu pas tidak. Diam saja ngapain? Ayo pergi. Bagus tidak? Baju ini sangat cocok denganmu, menantuku. Memang berkelas, kan? Oh iya, hanya kurang sesuatu. Batu berlian 7 bintang itu kan? Perhiasan nomor 1 dunia. Karya maestro, dipakai buat merayu istri. Akhirnya kamu sadar juga. Cepat pakai. Semahal ini, aku tidak pantas. Kamu menantu keluarga Hua, tentu pantas.
Dia kan tidak bisa diranjang, harusnya memberi kompensasi. Bu, jangan ngomong sembarangan. Cepat pakai dong. Sudah lapar kan? Ayo, aku siapkan jamuan penyambutan. Makan yuk, ayo. Wah, mewah sekali. Berapa biaya makan sehari begini? Tidak banyak, cuma 10 ribuan. 10 ribuan? Banyak sekali. Aku tahu di pasar mana sayuran termurah dan terfresh. Nanti aku yang belanja. Tidak boleh, kami menikahimu supaya kamu bahagia. Bukan untuk susah-susah. Bagus, aku juga mau mencicipi masakan istri. Fuan Hua, insomnia and parasically. Kalau begini terus kesehatan bisa terganggu. Baik, aku mengerti. Kamu juga cepat istirahat. Siap. Kau bangun pagi sekali? Aku mau pergi belanja sayur. Belanja sayur? Ah. Harus bangun subuh untuk beli? Tentu saja. Sayuran yang dibeli sebelum matahari terbit ini paling segar, terutama seafood. Ayo, aku tunjukkan. Lihat, ikan hitam besar ini cuma 20 ribu. Nanti aku masak ikan kuah pedas untuk kalian. Ada juga udang ini. Masih segar banget cuma 15 ribu. Lihat tomat ini. Sangat segar. Oh iya. Uang belanja sudah aku catat di buku ini. Mau lihat? Ah, kamu tidak perlu susah-susah. Kita tidak kekurangan uang. Aku tahu kamu punya uang. Tapi sekarang cari uang tidak mudah. Kita harus hemat dan hidup sederhana. Baru bisa bertahan lama. Aku dengar dari ibu, kamu insomnia parah. Dan sakit kepala. Aku belikan minyak obat, mau coba? Tiduran. Kamu lihat apa? Ada sesuatu di wajahku? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah tidur nyenyak. Jangan sampai kesehatanmu terganggu. Dulu waktu Yan tidak enak badan. Dia juga sering insomnia dan sakit kepala. Aku pijat seperti ini. Lebih enak. Enak. Ibu. Itu aku buat sarapan dulu. Ah, maaf. Aku buat sarapan dulu. Ada yang sudah 40-an tahun baru jatuh cinta. Sudah kubilang, enak kan punya keluarga? Memang enak. Yan kita sebentar lagi punya adik loh. Halo, Pak Wang. Apakah aplikasi kembali sekolah Yan disetujui? Aku menelepon untuk memberitahu ayah Yan telah menyelesaikan proses keluar sekolah Yan. Kalian bisa ambil dokumennya. Dasar sampah Zhang Qiang. Bahkan anak tidak dilepaskan. Ada apa? Zhang Qiang tahu betul. Yan sedang naik ke SMP. Tapi dia keluar sekolah. Bagaimana ini? Yuking, jangan khawatir. Ah, ini bukan masalah besar. Bukankah Zhongting berinvestasi di beberapa sekolah elit? Kita bisa pilih. Anak keluarga Huo tak mungkin tidak dapat sekolah. Dasar kau. Urus baik-baik anakmu. Yuking. Sekarang juga aku suruh Haceng mengurusnya. Semua tentang Yan, jangan khawatir. Senin aku sendiri yang antar anak kita sekolah. Terima kasih ya. Keluarga sendiri, ngapain bilang terima kasih? Pak Huo, bos Li mau kamu ke kantor sekarang. Kontrak. Tolak aja, aku masih harus antar Yan sekolah. Tapi kontrak ini bernilai miliaran loh. Oke, aku akan batalkan. Ah, nggak usah. Aku saja yang antar Yan. Kamu sibuk aja. Yan, ayo kita pergi. Kalau gitu Pak Huo, masih ke sekolah enggak? Setelah rapat baru pergi, kamu atur biar cepat selesai. Sekolahnya, kamu urus dulu sebelumnya. Siap Pak Huo, aku segera urus. APA? Nyonya Huo dan putrinya mau datang? Aduh, ngebut banget sih. Buru-buru mau mati ya?
Aduh mobilku. Sayang, Benar-benar nasib sial ketemu kamu. Di sini juga bisa ketemu kamu, tapi aku harus berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena suamimu yang sampah itu, aku nggak mungkin dipecat dari rumah sakit. Dan nggak mungkin jadi supir kepala sekolah. Sekarang gajiku double lo, gimana? Nyesalkan nikah sama si miskin itu? malas ngomong sama kamu. Yan, ayo pergi. Kok kamu punya surat penerimaan ini? Bukan urusanmu. Kembalikan. Nggak nyangka kamu bisa ya, ngasih anak haram ini. Dapat in APA, surat masak sekolah elite. Tapi nggak peduli kamu punya backingan siapa. Punya kemampuan sehebat apapun. Time. Zhang Qiang, Kepala sekolah. Nyonya Huo dan putrinya sebentar lagi datang. Kamu ngomong nggak jelas sama orang nggak penting apa di sini. Ada 2 sampah halangin jalan kita, Pak Kepala Sekolah. Jelas-jelas kamu sendiri gak hati-hati nyetir. Aku cuma mau antar anak sekolah. Petugas penerimaan murid buta ya? Ini kan sekolah elit. Bukan tempat untuk pengemis, anakmu dipecat. Cepat pergi. Dasar apa? Kami kan sudah bayar. Karena wanita cantik ini. Adalah kepala sekolah elit kita. Di batchku keluarga nomor 1 di Haicheng, keluarga Huo. Dia bikin kamu nggak bisa sekolah, kalian harus pergi dari sini. Kalian gak boleh gini. Kepala sekolah, cewek jalang ini. Kok bisa pakai kalung yang sama kayak kamu? An Yu King, kalung ini kan dibuat langsung. Sama master top dunia, cuma 1 di seluruh dunia. Harganya 50 juta, cuma orang. Selevel kepala sekolah yang bisa beli. Kamu. Mana mungkin mampu kali? Kalung terkenal kayak gini, mana mungkin aku bisa dapat? Untungnya Zhang Qiang bego, nggak ngerti barang bagus. Tapi bahkan aku aja nggak bisa dapetin. Apalagi si pengemis ini. Nggak nyangka ya. Kamu nggak cuma miskin, tapi juga suka pamer. Anak yang dididik sama emak penipu kayak kamu. Mana mungkin cocok di sekolah elit kayak kita? Mama bukan penipu. Kalung ini dikasih sama Paman Huo ke dia. Nggak mungkin palsu, punyamu yang palsu. Kalau berani sentuh Yan, aku lawan kamu sampai mati. Cepat lepasin barang palsunya. Lalu usir 2 penipu ini dari hadapanku. Biar nggak najisin tempatku. Wokeh siap. Gas keun, Aceng. Kembaliin. Gue bilang, abis cerai sama gue, lo jadi sinting ya? Suka pamer, pakai barang palsu tiap hari, ngimpi. Yang enggak. Yang lebih parah, berani melawan. Kepala sekolah cantik gue. Lo emang nyari mati ya? Tikus got kayak lo, seberapa jauh pun merayap. Gak bakal nyampe ke kalangan atas. Jangan sentuh mamaku. Baik, Pak Huo tenang aja. Aku udah kepala sekolah. Gas, hajar. Bongkar. Gue saranin, mending jangan buang-buang tenaga. Grup Huo bakal tutupin semua hal jelek buat kita. Dan bakal ngancurin kalian orang rendahan kayak gini. Orang miskin. Orang miskin emang pantas ditindas dan dikambing hitamin? Bener, miskin itu udah dosa. Lo belum tahu ya? Lo dipecat dari sekolah kita, hukuman ini. Kenapa lo berani lakuin ini? Berdasar apa? Berdasar gue kepala sekolah sini. Modal itu kekuatan, lo belum nyadar. Hari ini, istri dan putri bos Huo bakal datang ke sekolah kita. Asal kita layanin dia dengan baik. Bos Huo sedang senang. Bisa jadi dia akan menambah investasi lagi. Kamu paham? Inilah kami, orang-orang kelas atas. Bagaimana jika aku bilang, aku ini Nyonya Huo? Kayaknya kamu sudah gila karena miskin. Status mulia seperti Nyonya Huo. Bisa kamu bayangkan? Dasar orang hina. Salahkan dirimu sendiri karena tak punya backingan. Memang nasibmu cuma jadi alas kaki. Bukan, itu Yu King, Aceng. Putar balik. Niwa hina. Siapa bilang dia tidak punya? Kamu siapa? Ikut campur. Laki-laki kamu. Wah, menyewa mobil mewah buat gengsi, ya? Kalian berdua memang cocok. Satu pakai kalung palsu, satu sewa mobil mewah. Dasar orang miskin, sok kaya. Sepertinya pukulan terakhir masih kurang keras. Tidak takut? Baik, sekalian kita selesaikan semua masalah lama dan baru. Aku akan memberimu pelajaran. Yu King, Kamu cari mati? Sekretaris Wang, kamu salah pukul orang.
Ada yang mengaku aku sebagai bos Huo dan Nyonya Huo. Kami sedang memberinya pelajaran. Berani menghina Tuan Huo dan melukai Nyonya? Kalian cari mati. Nyonya. Itu Tuan Huo? Bukan. Dari mana lagi munculnya aktor ini? Diamlah, bodoh. Semua investasi kami dengan grup Huo selalu melalui sekretaris Wang. Mana mungkin salah? Kamu menghancurkanku. Ini. Tuan Hua, kami salah. Empunailah kami, jangan dendam. Kamu seorang kepala sekolah suka menyalahgunakan kekuasaan. Melihat rendah orang miskin? Hari ini aku copot jabatanmu. Buat kamu tak punya tempat di seluruh Haicheng. Rasakan bagaimana dihinakan dan diinjak-injak. Tuan Hua, Pergi. Atau kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. baik, aku pergi. Tuan Hua. Bukan Tuan Huo, aku salah. Aku tidak mengenalimu, Tuan Huo. Kau berulang kali menghina ibu dan anak Yu King. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Akibatnya mengganggu wanita milikku. Tuan Hua, aku salah. Yan. Yan, tolong ayah tahu salah. Yan. Kau sudah memutuskan hubungan denganku. Papa Huo satu-satunya ayahku, kau pantas menerimanya. Tuan Huo, aku benar-benar tahu salah. Jangan pukul lagi. Hello, Kong Wang. Nanti jemput aku dan anaknya. Dia sudah tidak berguna. Dasar pelacur busuk. Kau mengkhianatiku, kubunuh kau. Dasar cacat, mau aku jagain terus? Mau menghidupi aku pakai apa? Oh ya, ada satu hal lagi yang harus kukatakan. Anak ini bukan milikmu. Awalnya kulihat kau punya pengaruh, ingin hidup enak. Sekarang kau bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Jalang, berani mengkhianati anakku? Kau cari mati. Dasar tua bangka, tidak ada urusanmu di sini. Lihatlah dia yang tidak berguna ini, masih mau punya anak? Mimpi! Minggir! Sialan, bagaimana bisa hidup seperti ini? Ini semua gara-gara Anyu King si pembawa sial. Sekarang dia dekat dengan orang kaya, sampai kakiku pincang. Aku menderita, dia juga jangan berharap bahagia. Benar, pasti harus bikin pelacur busuk ini membayar. Tidak apa, maaf ya, merepotkanmu lagi. Kau marah? Menurutmu? Hal seperti ini, aku tidak ingin terjadi lagi. Kenapa kau selalu harus diperlakukan semena-mena? Kau pikir aku mau diperlakukan seperti ini? Aku seorang wanita, tidak punya kekuasaan, hanya ingin lepas dari mantan suami. Melindungi anak perempuan, betapa sulitnya. Sepertimu. Orang kaya berkuasa seperti kamu, tidak akan mengerti. Jika kau merasa aku mempermalukanmu, kita bisa bercerai kapan saja. Maaf, aku tidak sengaja, bukan itu maksudku. Aku hanya marah pada diriku sendiri. Aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai. Hingga kau harus menahan pukulan untukku. Aku sudah banyak merepotkanmu. Aku tidak ingin kau terluka lagi karena aku. Bagaimana mungkin? Kamu tidak pernah menjadi masalah bagiku. Di usia kita menikah dan bersama, bukankah tujuannya agar saling memiliki sandaran? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu di masa depan. Ayahmu sedang jatuh cinta. Hari ini adalah hari yang pergi ke sekolah baru. Senang tidak? Yan cepat pergi. Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat selamatkan ibu. Apa yang kalian inginkan? Lepaskan dia. Kau membuat kaki kepingkang, sekarang di seluruh Haicheng. Tidak ada yang berani mempekerjakanku, bahkan anakku bukan milikku. Semua ini karena kau masih berani. Menyuruhku melepaskannya? Aku beritahu kau. Sekarang transfer segera 100 juta untukku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. 200 juta, nak, dia punya uang. Ya, 200 juta. Mimpi. Uang maharku sudah kalian rampas. Sekarang kalian datang untuk memeras Dongping. Jangan harap. Nyawaku tidak berharga, jangan terancam oleh mereka. Diam. Kau pikir dengan menikahi orang kaya, kau bisa melepaskan kami? Aku beritahu kau, selama kau menikah dengan keluarga Sang sehari, seumur hidupmu, kau adalah orang keluarga Sang. Kau harus menafkahi aku dan anakku.
Bukankah kau mencintai wanita jalang ini? AO, transfer. 200 juta ke kartu ini. Jangan terburu-buru. Kami beri, sekarang transfer. NAK, CPAT transfer. Zongting, jangan beri mereka uang. Mereka akan terus mengganggumu di masa depan. Diam. Aku Perenggakin, Jangan main-main. Kalau berani melapor ke polisi, aku bunuh dia sekarang. Uang sudah aku transfer, sekarang lepaskan dia. Ibyo, lihat. Baik. Sudah masuk. Kalau meminta tolong, harus sopan. Berlutut. Berlutut dan mintalah dengan cepat. Zhang Qiang, jangan keterlaluan. Dime cow. Aku untuk. Santian, garis kuliah. Berlutut. Jangan berlutut. Jia berlutut. Jia berlutut. Orang kaya haichen. Huzhongting. Berlutut ledi hadapanku. Tak kesangka, Tuan Huyang Sambang sekarang jadi begini. Demi seorang wanita bekas pakai, kau berlutut padaku. Kalau ini tersebar, pasti akan jadi bahan tertawaan. Aku sudah lakukan apa yang kalian minta. Sekarang bisa lepaskan Yu King kan? Lepaskan dia? Tidak seru dong. Iya. An Yu King ini menikah dengan Huo Songting. Apakah dia juga dapat hak warisnya? Kalau Huo Songting mari, uangnya jadi milik kita berdua kan? Iya kan, Bu? Betul nak. Kau memang pintar. Kau kan mencintainya? Sekarang marilah kau. Kalau kau mati, aku pasti lepaskan dia. Aku janji. Zhang Qiang, kau terlalu keji. Zongting jangan dengarkan dia. Dia sekarang sudah gila. Diam. Kau terlalu berisik sayang. Kau tahu? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku coba menguji. Apakah dia benar-benar mencintaimu? Kalau dia mari, kau jadi janda kaya kan? Pasti senang dong. Zongting jangan dengarkan dia. Kau sudah membantuku cukup banyak. Kau punya segalanya. Kau bisa cari yang lebih baik. Jangan pertaruhkan nyawamu untukku. Jangan dengarkan dia. Jangan. Cepat. Mari. Cepat. Aku setuju. Jangan Zongting, aku mohon. Jangan. Yu King, sebelum bertemu denganmu, aku tak pernah berpikir untuk menikah. Sejak bertemu denganmu, hanya kulah yang ingin kunikahi. Jika ada kehidupan berikutnya, kuharap bisa bertemu denganmu lebih awal, agar kau tak perlu menderita terlalu lama. Cepat. Jangan. Melukai dengan pisau, ikut aku. Zongting, kau baik-baik saja? Maaf, aku merepotkanmu lagi. Sudah kubilang, kau tak pernah merepotkanku. Kau adalah orang yang ingin kulindungi. Terima kasih Zongting. Yu King. Zongting. Yu King, aku di sini. Zongting. Jangan pernah tinggalkan aku. Tenang, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Wang Jiafeng dan Zhang Qiang sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak akan ada lagi yang menyakiti kamu dan Yan Yan. Sayang, ada kabar baik lagi. Nenek bilang Yan Yan akan punya adik laki-laki atau perempuan. Kita punya anak. Akhirnya aku juga menemukan kebahagiaanku sendiri.